Cerita ini mengisahkan seorang bos angkringan di Jogja yang tiba-tiba sukses besar. Angkringannya nggak pernah sepi, bahkan buka cabang di mana-mana. Tapi ternyata semua keberhasilan itu bukan karena kerja keras semata, melainkan karena sebuah perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib. Semakin sukses, semakin besar pula tumbal yang harus dipenuhi. Sampai akhirnya, rahasia itu terbongkar dengan cara yang mengerikan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan silahkan tulis jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di Jogja siapa sih yang nggak kenal angkringan? Tempat nongkrong sederhana yang biasanya pakai tenda kecil, tikar seadanya, lampu Petromax yang menggantung dengan cahaya kekuningan, dan aroma nasi kucing serta sat-satean yang bikin orang betah. Tapi ada satu angkringan yang sejak lama jadi bahan pembicaraan banyak orang. Namanya angkringan Pak Mardi, letaknya di pinggir jalan dekat kampus besar, tepat di bawah pohon beringin tua yang katanya angker. Aneh memang, karena meski tempatnya sederhana banget, tiap malam angkringan itu selalu penuh sesak sama pengunjung. Orang rela antri panjang hanya untuk duduk lesehan sambil makan nasi kucing dengan tempe mendoan atau sate usus. Sementara angkringan lain yang jaraknya nggak jauh dari situ malah sepi. Banyak yang heran. Kalau soal rasa, nasi kucing di situ nggak jauh beda dengan angkringan lainnya. Sambal teri, oseng tempe, dan gudeg ceker semuanya sama. Harganya pun standar. Bahkan ada yang bilang sedikit lebih mahal dibanding angkringan lain. Tapi orang-orang tetap datang silih berganti. Mau jam berapapun, entah itu jam 8 malam sampai lewat tengah malam, tetap saja ramai. Kadang pengunjung sampai meluber ke pinggir jalan, duduk di trotoar sambil menikmati makanan. Orang-orang yang pertama kali datang biasanya merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan cuma soal suasana, tapi ada semacam daya tarik aneh yang bikin orang pengen balik lagi dan lagi. Cerita soal ramainya angkringan ini sampai jadi bahan gosip. Ada yang bilang kalau Pak Mardi punya ilmu dagang yang bikin orang betah. Ada juga yang bisik-bisik kalau keberuntungan yang didapat. Pak Mardi bukan semati mata karena rajin atau pintar cari pelanggan, tapi karena ada sesuatu yang gak kelihatan ikut campur di sana. Apalagi, beberapa warga sekitar pernah memperhatikan, setiap malam Jumat Kliwon, angkringan itu tutup lebih cepat dari biasanya. Katanya sih, Pak Mardi harus pulang untuk ngurus sesuatu di rumahnya. Seorang mahasiswa bernama Arif pernah cerita ke temannya. Pertama kali dia mampir ke angkringan itu, dia ngerasa kayak ada yang aneh. Malam itu dia datang sendirian, sekitar jam 11 malam. Biasanya jam segitu warung lain sudah mulai sepi. Tapi angkringan Pak Mardi malah makin ramai. Arif sempat heran. Kenapa banyak banget orang yang datang bersamaan? Dia duduk di tikar, pesan nasi kucing isi sambal teri, dan satu tusuk sate usus. Rasanya memang enak, tapi menurutnya nggak sampai bikin ketagihan. Namun yang bikin dia nggak bisa berhenti mikir adalah suasana di sekelilingnya. Dia merasa kayak ada yang memperhatikan dari sadit-sadit angkringan, terutama di dekat pohon beringin. Beberapa orang tua di kampung sekitar bahkan punya cerita sendiri. Mereka beleng, dulu sebelum angkringan itu seramai sekarang, tempat tersebut dikenal cukup wingit. Pohon beringin besar di sana katanya sering jadi tempat nongkrong makhluk halus. Nggak jarang orang lewat sendirian, malam-malam suka dengar suara orang ketawa atau suara piring jatuh. Padahal jelas-jelas nggak ada orang. Karena itu dulu banyak pedagang yang enggan buka usaha di situ. Tapi entah kenapa, sejak Pak Mardi buka angkringan, suasana berubah total. Dari tempat yang dulunya angker, jadi pusat keramaian. Ada satu kejadian yang bikin gosip makin ramai. Seorang bapak tukang becak bernama Mulyono pernah cerita. Suatu malam dia mangkal di dekat angkringan itu. Sambil nunggu penumpang, dia duduk di kursi becaknya yang diparkir agak jauh. Dari sana dia bisa lihat jelas keadaan angkringan. Sekitar jam 12 malam, dia lihat pengunjung makin banyak berdatangan. Aneh, karena biasanya jam segitu angkringan mulai sepi. Tapi ini malah kayak baru buka. Yang bikin dia merinding, beberapa sosok pengunjung yang datang terlihat aneh. Ada yang jalannya melayang, ada juga yang wajahnya pucat kayak mayat. Pak Mulyono sampai ingin gosak-gosak matanya, takut salah lihat. Tapi makin diperhatikan, makin jelas wujud mereka. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, orang-orang lain yang duduk di angkringan seolah nggak sadar kalau mereka sedang makan bersebelahan dengan sosok yang bukan manusia. Sejak malam itu, Pak Mulyono nggak pernah lagi berani mangkal di dekat angkringan. Pak Mardi, cerita serupa juga datang dari seorang ibu penjual jamu keliling. Suatu malam, dia lewat di depan angkringan itu sekitar jam 12:30 pagi. Dia sempat berhenti karena kaget. Masih banyak orang yang duduk di tikar sambil ngobrol dan makan. Tapi ketika dia menoleh lagi, seolah-olah tikar itu kosong. Lampu Petromax redup,
dan hanya terlihat sosok Pak Mardi yang sedang duduk sendiri sambil menunduk. Saat itulah ibu itu buru-buru jalan cepat, nggak berani nengok lagi. Meski banyak cerita aneh, orang-orang tetap datang. Justru makin banyak yang penasaran dan sengaja mampir untuk nyobain. Katanya kalau belum pernah makan di angkringan Pak Mardi, rasanya belum lengkap main ke Jogja. Suasana ramai itu bikin orang merasa nyaman, apalagi harga yang masih ramah di kantong mahasiswa. Tapi, tanpa disadari, ada semacam daya tarik gaib yang bikin orang terus ingin balik lagi. Salah satu mahasiswa kos di sekitar situ, namanya Bayu, sering nongkrong di angkringan itu bareng teman-temannya. Awalnya dia santai aja, tapi lama-lama dia merasa aneh. Setiap kali dia pulang, perasaan gak enak selalu muncul, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Kadang dia mendengar suara langkah kaki di trotoar, padahal kalau dilihat, gak ada siapa-siapa. Suara itu baru hilang ketika dia sampai depan kosnya. Pernah suatu kali, Bayu memberanikan diri menoleh, dan di kejauhan, dia melihat sosok tinggi besar berdiri di bawah beringin. Matanya merah menyala. Bayu langsung lari terbirit-birit malam. Itu kejadian aneh juga dialami pengunjung lain. Seorang cewek bernama Sinta, mahasiswa jurusan seni, pernah datang bersama temannya. Waktu itu mereka lagi duduk sambil ngobrol. Tiba-tiba Sinta merasa tikar yang dia duduki kayak bergoyang sendiri. Padahal nggak ada yang narik. Dia juga mendengar bisikan samar di telinganya. Balik lagi besok. Sejak malam itu, Sinta sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia duduk di angkringan itu sendirian. Sementara sosok-sosok hitam duduk mengelilinginya sambil menatap kosong. Meski banyak cerita seram. Yang jelas, setiap malam angkringan itu nggak pernah sepi. Orang yang coba buka angkringan, baru di sekitar situ pun nggak ada yang bisa menyaingi keramaian Pak Mardi. Ada yang baru buka seminggu, langsung bangkrut karena nggak ada pembeli. Beberapa bahkan cerita, dagangan mereka jadi cepat basi padahal baru dimasak. Semua orang akhirnya sepakat, angkringan Pak Mardi memang bukan angkringan biasa. Pak Mardi sendiri nggak pernah banyak bicara soal rahasia suksesnya. Orangnya ramah, suka senyum, dan sering ngajak ngobrol pengunjung. Tapi di balik senyumnya, banyak yang merasa ada tatapan mata aneh yang bikin gak nyaman. Seolah dia bisa membaca isi hati orang yang diajaknya bicara. Dan kadang, kalau lagi gak ada orang, beberapa pengunjung sempat melihat Pak Mardi bicara sendiri. Seperti ngobrol dengan seseorang yang gak kelihatan. Cerita-cerita inilah yang bikin angkringan itu makin terkenal. Orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga karena penasaran dengan misterinya. Ada yang sengaja datang larut malam biar bisa ngalamin sendiri kejadian aneh yang katanya sering muncul. Dan anehnya, semakin banyak orang yang cerita hal-hal mistis. Angkringan itu malah makin ramai. Sampai akhirnya, muncul pertanyaan besar di benak banyak orang. Apakah benar angkringan Pak Mardi hanya sekadar tempat makan sederhana? Atau ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik ramainya pengunjung setiap malam? Awalnya, hidup Pak Mardi nggak ada bedanya dengan pedagang angkringan lain di Jogja. Dia buka lapak sederhana di pinggir jalan, menyalakan Petromax tua, menyusun nasi kucing, gorengan, dan sate-satean di atas gerobaknya. Uang yang masuk tiap malam hanya cukup buat bayar kontrakan rumah, makan anak istri, sama sedikit tabungan buat kebutuhan mendesak. Bahkan seringkali, kalau hujan deras datang, dagangannya banyak yang gak laku. Pernah beberapa kali Pak Mardi terpaksa ngutang ke warung kelontong tetangga buat beli beras. Hidupnya betul-betul pas-pasan, sampai orang-orang menganggapnya pedagang biasa yang mungkin gak bakal naik kelas. Tapi perubahan besar datang begitu cepat, sampai bikin tetangga kaget. Hanya dalam waktu 2 tahun, hidup Pak Mardi berbalik 180 derajat. Dari yang dulu ngontrak rumah kecil di pinggir kampung, dia tiba-tiba bisa beli rumah megah dengan pagar tinggi dan cat baru yang mencolok. Dari yang biasanya cuma naik sepeda tua dorong-dorong gerobak angkringan, sekarang dia punya mobil Avanza baru. Bahkan, bukan cuma satu angkringan saja yang dia jalankan, tapi sudah buka cabang di beberapa sudut kota Jogja, semua dengan nama yang sama, angkringan Pak Mardi. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Dagangan angkringan memang ramai, tapi kalau dihitung-hitung nggak mungkin bisa bikin dia sekaya itu dalam waktu singkat. Apalagi, tetangga masih ingat jelas, beberapa bulan sebelum hidupnya berubah, Pak Mardi sempat kehabisan uang, sampai nggak bisa bayar kontrakan tepat waktu. Istrinya, Bu Sarti, bahkan pernah terlihat menangis karena Dekayarkar pemilik kontrakan. Semua orang tahu betapa sulitnya hidup keluarga itu. Karena itu, ketika mereka tiba-tiba pindah ke rumah besar di pinggir jalan raya, gosip langsung bertebaran. Ada yang bilang kalau Pak Mardi dapat warisan dari keluarganya. Tapi, itu langsung terbantahkan. Karena semua orang tahu orang tua Pak Mardi hanyalah petani biasa di kampung sebelah. Ada juga yang bilang dia menang undian. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang pernah dengar kabar soal itu. Akhirnya, obrolan di warung kopi
pos ronda dan rumah tetangga mulai mengarah ke hal-hal yang lebih seram. Apalagi ada kebiasaan aneh yang mulai diperhatikan warga. Setiap malam Jumat Kliwon, angkringan Pak Mardi selalu tutup lebih awal. Kalau biasanya dia bisa buka sampai lewat tengah malam, di malam-malam tertentu itu dia sudah membereskan dagangannya sejak pukul 9. Beberapa kali, orang melihat dia pulang dengan membawa bungkusan besar yang entah isinya apa. Ada yang bilang isinya ayam cemani buat sesajen, ada yang bilang itu kepala kambing. Ada pula yang menduga lebih mengerikan lagi. Tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan tempat tinggal barunya pernah bercerita. Setiap malam Jumat Kliwon mereka mencium bau menyengat seperti darah segar bercampur kemenyan. Dari balik pagar tinggi, samar-samar terdengar suara gamelan lirih bercampur suara orang merintih. Mereka nggak berani mencari tahu lebih jauh, karena setiap kali suara itu terdengar, hawa di sekitar rumah terasa berat, bikin bulu kuduk berdiri. Suatu kali, seorang pemuda bernama Doni yang rumahnya tak jauh dari situ, tanpa sengaja melihat sesuatu dari celah pagar ketika dia lewat malam-malam. Dia melihat halaman belakang rumah Pak Mardi yang dipenuhi lilin menyala. Ada sesajen berupa nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang sudah dipotong kepalanya. Pak Mardi duduk bersila mengenakan pakaian serba hitam, mulutnya komat kamit seakan membaca mantra. Di sampingnya, ada kendi besar berisi cairan merah yang terlihat kental. Doni nggak berani lama-lama. Dia langsung lari terbirit-birit. Sejak malam itu, dia sering sakit-sakatan dan akhirnya memilih pindah kos ke daerah lain. Cerita tentang sesajen ini semakin menguatkan dugaan orang-orang kalau kekayaan Pak Mardi datang bukan dari kerja keras biasa, melainkan dari pesugihan. Apalagi, semakin lama, bisnisnya semakin berkembang. Cabang-cabang angkringan yang dibuka Pak Mardi selalu ramai, bahkan mengalahkan angkringan lama yang sudah bertahan-tahan berdiri di lokasi strategis. Anehnya lagi, beberapa pedagang lain yang berusaha buka usaha di dekat cabang angkringannya justru bangkrut dalam waktu singkat. Dagangan mereka entah kenapa nggak pernah laku, meski sudah banting harga. Ada satu kisah yang cukup menyeramkan dan jadi buah bibir warga. Seorang pedagang muda bernama Seno nekat membuka angkringan persis di seberang salah satu cabang Pak Mardi. Awalnya, Seno percaya diri, karena resep nasi kucing dan wedang jahe buatannya terkenal enak di kalangan teman-temannya. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Malam pertama buka, pembeli hanya datang 2 orang. Malam kedua, cuma 1 orang. Malam ketiga, sama sekali nggak ada pembeli. Anehnya, nasi kucing yang dia jual cepat basi, padahal baru beberapa jam dimasak. Bahkan sate-satean yang masih segar tiba-tiba bau busuk. Yang lebih aneh lagi, beberapa kali Seno merasa ada yang memperhatikan dari jauh. Sosok tinggi besar berdiri di dekat gerobak Pak Mardi, menatap tajam ke arahnya. Setiap kali Seno mencoba menoleh lebih lama, sosok itu langsung menghilang. Baru seminggu buka, Seno akhirnya menyerah. Dia gulung tikar dengan wajah pucat dan tubuh kurus karena katanya setiap malam didatangi mimpi buruk. Dalam mimpi itu, dia selalu melihat gerobaknya dibakar dan ada ular besar yang melilit tubuhnya. Warga semakin yakin kalau memang ada sesuatu yang gak beres dengan kesuksesan Pak Mardi. Apalagi, setiap kali ada orang yang terlalu kepo atau berusaha membongkar rahasianya, selalu ada saja kejadian buruk yang menimpa. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit parah, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal mendadak. Karena itu, orang-orang akhirnya memilih diam dan hanya membicarakan gosip itu dengan berbisik. Meski begitu, rasa penasaran tetap ada. Kenapa setiap malam Jumat Kliwon, rumah besar Pak Mardi selalu sepi dari luar, tapi terdengar suara aneh dari dalam? Kenapa lampu belakang rumahnya selalu menyala redup hingga pagi, seolah ada ritual yang gak pernah selesai? Bun Harti, tetangga paling dekat, pernah nekat mengintip dari jendela kamarnya yang kebetulan menghadap ke rumah Pak Mardi. Malam itu, dia melihat bayangan hitam besar bergerak di halaman belakang. Bayangan itu melata seperti ular, lalu berdiri, tegak menyerupai manusia. Bunarti sampai menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Keesokan paginya, dia jatuh sakit dengan demam tinggi, dan selama seminggu penuh, dia selalu mengigau manobut naibet nama Pak Mardi. Kabar ini semakin bikin warga yakin kalau Pak Mardi memang memelihara sesuatu. Apalagi, setiap kali ada orang hilang di sekitar kampung, gosip itu selalu mengarah ke rumahnya. Meskipun gak ada bukti nyata, rasa curiga sudah menempel kuat di benak warga. Yang bikin orang tambah takut adalah perubahan sikap Pak Mardi sendiri. Meski tetap ramah saat melayani pembeli, tapi beberapa orang pernah merasakan tatapannya yang dingin dan menusuk. Ada yang bilang kalau dia bisa menebak isi pikiran orang hanya dengan menatap matanya. Ada seorang pelanggan tetap yang mengaku pernah melihat mata Pak Mardi berubah merah sesaat ketika dia sedang melayani. Pelanggan itu ketakutan setengah mati
dan sejak itu nggak pernah berani datang lagi ke angkringannya. Kehidupan keluarga Pak Mardi juga ikut berubah. Istrinya yang dulu terlihat sederhana, sekarang sering terlihat memakai perhiasan emas tebal, kalung besar, dan gelang yang berkilau. Anak-anaknya disekolahkan di sekolah mahal. Bahkan ada yang dibelikan motor baru. Dari luar, keluarga ini tampak bahagia dan penuh kemewahan. Tapi orang-orang yang jeli melihat, sebenarnya ada ketegangan aneh yang menyelimuti rumah itu. Bu Sarti sering terlihat murung. Bahkan beberapa kali terdengar menangis di dalam rumah. Anak-anaknya pun jarang bergaul dengan tetangga. Seolah-olah mereka dikurung atau dijaga ketat. Semua kejanggalan itu membuat gosip tentang pesugihan makin sulit ditepis. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau menanyakan langsung ke Pak Mardi. Semua orang hanya bisa mengamati dari jauh, sambil berusaha tidak terlalu banyak mencampuri urusan keluarganya. Karena sudah ada beberapa contoh orang yang terlalu kepo lalu berakhir dengan nasib buruk. Sejak saat itulah, nama Pak Mardi bukan hanya dikenal sebagai bos angkringan sukses, tapi juga jadi sosok misterius yang dibicarakan diam-diam. Orang-orang selalu berusaha mencari tahu apa sebenarnya rahasia di balik kekayaannya yang mendadak. Dan setiap kali ada yang membahas, ujung-ujungnya selalu kembali ke satu kata yang bikin merinding: pesugihan. Malam Jumat Kliwon memang selalu punya nuansa berbeda di kampung Jawa. Udara terasa lebih berat, suara jangkrik seperti mendadak lebih keras, dan angin yang berhembus membawa hawa dingin menusuk. Di malam itulah, seorang tetangga bernama Joko mengalami kejadian yang sampai hari ini masih jadi bahan bisik-bisik warga sekitar. Joko sebenarnya bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain, apalagi perkara mistis. Dia hanya seorang buruh serabutan yang tinggal di gang belakang rumah Pak Mardi. Tapi malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Sejak sore, Joko memperhatikan kalau angkringan Pak Mardi sudah ditutup lebih awal. Padahal biasanya baru ditutup lewat tengah malam. Malam itu sekitar jam 9, semua peralatan sudah dibereskan, gerobak ditutup kain, dan lampu padam. Joko yang kebetulan lewat merasa ada yang ganjil. Apalagi dia pernah dengar cerita dari tetangga lain soal suara aneh di rumah Pak Mardi. Setiap malam Jumat Kliwon, rasa ingin tahunya semakin besar. Sekitar pukul 11 malam Joko keluar rumah dengan alasan membeli rokok. Tapi sebenarnya, niat utamanya adalah mencoba melihat apa yang terjadi di balik pagar tinggi rumah Pak Mardi. Dengan langkah hati-hati, dia berjalan di gang kecil menuju rumah itu. Suasana sepi sekali, jalanan kosong, hanya ada cahaya lampu jalan redup yang menyinari samar. Angin berhembus membawa bau kemenyan yang menyengat. Semakin mendekat, semakin jelas aromanya. Joko berdiri di dekat pagar besi rumah Pak Mardi. Dari celah kecil di antara jeruji pagar, dia bisa melihat samar ke arah halaman belakang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di sana, Pak Mardi terlihat duduk bersila di depan sebuah sesajen. Bajunya serba hitam, lengkap dengan ikat kepala gelap. Di hadapannya, ada kendi besar berisi cairan merah pekat yang tampak berkilat terkena cahaya lilin. Di samping kendi itu, ada bunga 7 rupa, ayam hitam tanpa kepala, dan dupa yang mengepul tebal. Awalnya, Joko mengira itu cuma ritual biasa, tapi semakin diperhatikan, semakin jelas kalau yang dilakukan Pak Mardi bukan hal sembarangan. Mulutnya bergerak cepat, komat kamit melafalkan mantra dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Sesekali tubuhnya bergoyang pelan ke depan dan ke belakang, seperti orang yang sedang kesurupan. Tiba-tiba, dari arah dalam rumah terdengar suara mendesis panjang, seperti suara ular besar yang menggesekkan lidahnya. Suara itu begitu keras sampai membuat bulu kuduk Joko berdiri. Suaranya bukan seperti ular biasa, tapi jauh lebih dalam, berat, dan menakutkan. Bersamaan dengan suara itu, udara di sekitar pagar mendadak terasa dingin menggigit. Joko menahan napas, matanya melirik ke arah dalam rumah. Dari jendela yang kacanya terbuka sedikit, samar-samar terlihat bayangan hitam tinggi besar bergerak. Bentuknya tidak jelas, tapi yang paling terlihat adalah sepasang mata merah menyala, tajam menatap ke arah luar. Joko refleks mundur selangkah. Jantungnya hampir meloncat keluar. Seakan-akan tatapan mata itu benar-benar mengarah padanya, menembus kegelapan dan jeruji pagar. Dia merasa kalau makhluk itu tahu ada orang yang sedang mengintip. Tangannya gemetar, peluh dingin mengucur di kening. Saat itu, tubuhnya seperti terkunci. Sulit bergerak, lidahnya keluh. Tapi ketika suara mendesis itu semakin keras, naluri bertahan hidupnya mendesak. Dengan sisa tenaga, Joko langsung berbalik dan kabur sekencang-kencangnya. Kakinya hampir tersandung batu di jalan, tapi dia tidak peduli. Hanya ada satu pikiran di kepalanya: menjauh sejauh mungkin dari rumah Pak Mardi. Sesampainya di rumah, Joko mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya masih gemetar,
Napasnya terengah-engah. Istrinya sempat bertanya kenapa terlihat pucat. Tapi Joko hanya menjawab pendek kalau dia kedinginan. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan mata merah itu muncul lagi. Suara mendesis terus terngiang di telinganya, membuatnya semakin ketakutan. Keesokan paginya, Joko bercerita kepada beberapa tetangga dekat. Dia dengan detail menggambarkan apa yang dilihatnya semalam. Dari sesajen, kendi merah, sampai suara ular besar dan bayangan hitam bermata merah. Tetangga-tetangga yang mendengar ceritanya langsung merinding. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap Joko mungkin salah lihat karena terlalu banyak dengar gosip. Tapi satu hal yang pasti, cerita itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Sayangnya, beberapa hari setelah bercerita, keadaan Joko berubah drastis. Tubuhnya mendadak sakit keras tanpa sebab. Awalnya hanya demam tinggi, tapi semakin hari, kondisinya makin memburuk. Dia sering mengigau, menyebut-nyebut nama Pak Mardi, dan berteriak-teriak ketakutan seakan sedang melihat sesuatu. Tubuhnya kurus kering dalam waktu singkat. Istrinya sudah membawanya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyakit yang jelas. Seolah-olah tubuh Joko sendiri sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Malam sebelum Joko meninggal, dia sempat mengigau keras hingga membuat istrinya menangis ketakutan. Dengan mata terpejam, tubuhnya menggeliat seperti dililit sesuatu. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara mendesis panjang, persis seperti ular. Istrinya berusaha membangunkan, tapi sampai akhirnya, tepat di tengah malam, Joko berhenti bernapas dengan wajah yang masih penuh ketakutan. Kematian Joko membuat geger warga. Banyak yang yakin kalau apa yang menimpanya ada hubungannya dengan kejadian malam Jumat Kliwon itu. Mereka percaya, Joko mendapat balasan karena berani mengintip ritual Pak Mardi. Sejak saat itu, nggak ada seorang pun yang berani mencoba lagi mengintip rumah Pak Mardi ketika malam Jumat Kliwon. Bahkan sekadar lewat depan rumahnya saja orang-orang memilih untuk menghindar. Anehnya, setelah kematian Joko, angkringan Pak Mardi justru semakin ramai. Orang datang lebih banyak dari sebelumnya, seolah-olah kabar kematian itu sama sekali tidak memengaruhi usaha Pak Mardi. Justru makin banyak orang yang penasaran dengan cerita-cerita mistis di balik angkringan itu. Dan anehnya mereka tetap saja betah nongkrong di sana. Warga sekitar hanya bisa berbisik-bisik setiap kali melihat Pak Mardi lewat dengan wajah tenang dan senyum ramahnya. Di balik senyuman itu, banyak yang yakin ada sesuatu yang mengerikan bersembunyi. Kematian Joko menjadi bukti nyata bahwa ada harga yang harus dibayar jika terlalu jauh mencampuri urusan Pak Mardi. Dan sejak itu pula, gosip tentang pesugihan yang dijalankan Pak Mardi semakin kuat, menyebar kemana-mana, membuat namanya semakin terkenal bukan hanya sebagai bos angkringan, tapi juga sebagai orang yang punya perjanjian dengan sesuatu dari alam lain. Sejak kematian Joko yang mendadak itu, suasana angkringan Pak Mardi memang mulai terasa berbeda. Bagi sebagian orang, angkringan itu tetaplah tempat nongkrong yang enak. Nasi kucingnya selalu hangat, sate-sateannya selalu laris, dan teh panasnya punya aroma khas yang bikin kangen. Tapi bagi sebagian lainnya, ada hawa lain yang terasa ketika duduk terlalu lama di sana. Seolah-olah angkringan itu bukan lagi sekadar tempat makan, melainkan pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Beberapa pelanggan lama yang sudah terbiasa datang sejak sebelum Pak Mardi kaya, mendadak mulai merasa nggak nyaman. Mereka cerita, kadang saat malam semakin larut, sosok-sosok asing ikut duduk di antara pengunjung. Awalnya mereka mengira hanya orang lewat yang mampir, tapi lama-lama mereka sadar, ada yang gak beres. Sosok itu tidak seperti manusia biasa. Ada yang bilang pernah melihat makhluk tinggi besar duduk di bangku bambu. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya gelap pekat, seperti arang terbakar. Matanya kosong, hanya 2 lubang hitam yang menganga. Anehnya, makhluk itu duduk di samping orang lain, tapi orang di sebelahnya seperti tidak sadar kalau ada sosok menyeramkan yang menempel. Bahkan saat makhluk itu bergerak, seolah hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang mengaku melihat perempuan cantik tiba-tiba muncul di bangku kosong. Bajunya modern, senyumnya manis, wajahnya menawan. Tapi saat mata mereka bertemu, baru terlihat kalau bola matanya hitam pekat tanpa bagian putih sama sekali. Perempuan itu menatap tajam tanpa berkedip, lalu menghilang begitu saja ketika ada yang mencoba menegurnya. Anehnya, nggak semua orang bisa melihat hal-hal itu. Sebagian besar pengunjung lain tetap asik bercanda, ngobrol dan makan dengan santai. Mereka tidak merasa ada yang aneh sama sekali. Seolah-olah makhluk-makhluk itu hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Entah kenapa sejak itu muncul kabar lain yang lebih menyeramkan. Konon, setiap ada pengunjung baru,
terutama anak muda yang datang sendirian. Seringkali mereka nggak pernah kelihatan lagi setelah malam itu. Awalnya orang mengira mereka hanya kebetulan pindah kos atau pergi, tapi setelah kasus serupa terjadi berkali-kali, warga mulai curiga. Nama angkringan Pak Mardi perlahan berubah jadi bisik-bisik menakutkan. Orang tua sering melarang anaknya nongkrong di sana, terutama kalau sendirian. Suatu malam, seorang mahasiswa pendatang bernama Ryan mencoba singgah di angkringan itu. Dia baru pertama kali datang, kebetulan kosnya nggak jauh dari situ. Malam itu angkringan terlihat ramai, tapi Ryan tetap dapat tempat duduk di pojok. Dia memesan nasi kucing dan sate usus, lalu duduk sambil main ponsel. Dari awal masuk, Ryan merasa ada sesuatu yang aneh. Matanya beberapa kali menangkap sosok-sosok asing duduk di bangku lain. Tapi setiap dia menoleh lebih lama, sosok itu menghilang. Saat Ryan lagi asik makan, seorang perempuan cantik duduk tepat di depannya. Ryan sempat kaget karena dia merasa tidak melihat perempuan itu datang. Tapi karena penampilannya rapi, wajahnya cantik, Ryan jadi salah tingkah. Perempuan itu menatap Ryan lekat-lekat, senyumannya aneh, dan matanya hitam legam tanpa bagian putih. Ryan merinding. Tangannya gemetar sampai hampir menjatuhkan sendok. Dia buru-buru berdiri, meninggalkan makanannya, dan membayar seadanya. Saat dia beranjak pergi, perempuan itu masih duduk di sana, menatap ke arahnya dengan senyum yang makin lebar. Ryan lari pulang ke kos tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, teman-teman kosnya bilang, Ryan gak kelihatan, kamarnya kosong. Semua barang masih lengkap, tapi orangnya menghilang begitu saja. Sampai berminggu-minggu kemudian, Ryan tidak pernah kembali. Cerita hilangnya Ryan menyebar cepat. Orang-orang makin yakin kalau angkringan Pak Mardi bukan tempat biasa. Ada yang bilang setiap pengunjung baru adalah calon tumbal untuk perjanjian pesugihan Pak Mardi. Ada pula yang percaya kalau makhluk-makhluk yang sering muncul itu sebenarnya sedang memilih siapa korban berikutnya. Meski kabar seram terus bergulir, anehnya angkringan itu tidak pernah sepi. Banyak orang tetap datang, bahkan makin ramai. Sebagian besar adalah orang-orang luar kampung yang belum dengar cerita seramnya. Mereka hanya tahu kalau angkringan itu enak dan murah. Dari luar, angkringan terlihat biasa, bahkan lebih terang dari angkringan lain. Tapi bagi yang sudah tahu rahasianya, cahaya itu justru terlihat seperti jebakan, memikat orang-orang baru untuk datang tanpa curiga. Beberapa pelanggan lama yang masih sering nongkrong di sana kadang saling pandang kalau melihat sesuatu yang aneh. Mereka memilih diam, pura-pura tidak tahu, karena sudah ada yang membuktikan kalau terlalu banyak bicara soal keanehan di angkringan itu, nasibnya bisa sama seperti Joko. Lebih baik pura-pura buta dan tuli, asal masih bisa makan dan pulang dengan selamat. Malam-malam di angkringan itu semakin terasa mencekam. Sesekali terdengar suara mendesis samar dari arah dapur. Padahal tidak ada kompor yang menyala. Ada juga yang pernah merasakan bau amis menyengat di sela aroma sate yang dibakar. Bau darah segar yang membuat perut mual. Tapi setiap kali ditanyakan ke Pak Mardi, dia hanya tertawa kecil dan bilang, mungkin hidung orang itu yang salah tangkap. Dengan senyumnya yang ramah, semua pertanyaan langsung hilang begitu saja. Lama-kelamaan, angkringan Pak Mardi seperti punya dua wajah. Bagi orang awam, tempat itu adalah surga kuliner malam Jogja. Tapi bagi yang peka, tempat itu adalah gerbang yang dijaga oleh makhluk gelap, siap menelan siapa saja yang masuk tanpa tahu jalan keluar. Seiring waktu, gosip tentang angkringan itu menyebar keluar kampung, bahkan sampai ke telinga mahasiswa dari luar daerah. Ada yang sengaja datang karena penasaran, ada juga yang uji nyali. Anehnya, sebagian dari mereka benar-benar tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Kampung hanya bisa geling-geling kepala, tidak berani ikut campur. Mereka tahu, angkringan itu bukan sekadar usaha makan malam, melainkan bagian dari perjanjian yang lebih kelam. Dan Pak Mardi, dengan senyum ramahnya, tetap melayani pelanggan tanpa terlihat ada yang aneh. Seolah-olah semua cerita itu hanyalah angin lalu. Padahal setiap malam Jumat Kliwon, ada ritual yang kembali dilakukan, menambah panjang daftar misteri yang tak pernah terjawab. Malam itu suasana Jogja agak sepi, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Di salah satu sudut jalan yang tak pernah tidur, lampu Petromax angkringan Pak Mardi menyala terang, memantulkan cahaya kekuningan di antara gelapnya malam. Angkringan itu, seperti biasa, penuh oleh orang-orang yang nongkrong sambil makan nasi kucing dan sate usus. Tapi di antara keramaian itu, ada seorang mahasiswa bernama Arif yang duduk sendirian dengan hati penuh rencana. Arif sudah lama mendengar gosip tentang angkringan Pak Mardi, mulai dari cerita orang yang hilang setelah makan di sana, sampai kabar angker soal makhluk gaib yang ikut duduk di bangku angkringan. Sebagai mahasiswa baru yang ngekos di dekat situ,
Rasa penasarannya semakin hari semakin besar. Arif tipe orang yang gak gampang percaya begitu saja pada gosip. Baginya, semua harus ada bukti. Dan malam itu, dia memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Arif datang lebih awal, sekitar jam 9 malam, dan pura-pura makan seperti biasa. Dia memilih duduk di pojokan, mengamati sekitar sambil menikmati teh panasnya. Dari matanya yang tajam, ia memperhatikan satu hal. Beberapa wajah pengunjung tampak asing. Ada yang terlalu pucat, ada yang menunduk terus, ada juga yang duduk diam tanpa bicara sama sekali. Tapi anehnya, pengunjung lain seperti tidak sadar akan keanehan itu. Jam terus berjalan, satu persatu pelanggan mulai pulang. Tapi Arif tetap bertahan, sengaja menunggu sampai angkringan makin sepi. Lampu Petromax masih menyala terang, tapi suasana mulai berubah. Hawa yang tadinya hangat penuh obrolan, kini menjadi sunyi dan menekan. Sekitar jam 1 malam, hanya tersisa 2 orang pelanggan lain selain Arif, dan tidak lama kemudian mereka pun pergi. Saat itu, Pak Mardi menoleh ke arah Arif sambil tersenyum ramah. "Mas, nggak pulang? Sudah larut loh." Suaranya terdengar datar tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Arif merinding. Arif pura-pura masih menikmati tehnya, lalu menjawab singkat, "Sebentar lagi Pak." Tak lama setelah itu, Pak Mardi membereskan daging. Lampu Petromax diredupkan, tikar digulung, dan makanan sisa disimpan. Arif pura-pura sibuk dengan ponsel, seolah tidak memperhatikan. Tapi dari ekor matanya, dia melihat Pak Mardi menggendap-endap membawa sesuatu ke arah belakang angkringan. Langkahnya berat, seperti sedang menyeret sesuatu. Arif menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia berdiri pelan, lalu berjalan mengikuti dari jarak jauh. Dari belakang angkringan terdengar suara lirih, seperti orang menangis. Suara itu pelan, tercekik, membuat bulu kuduk berdiri. Lalu terdengar suara lain, suara benda berat diseret di atas tanah berpasir. Dengan rasa takut yang ia tekan kuat-kuat, Arif mendekat ke balik tumpukan kayu dan mengintip lewat celah. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya seketika membeku. Di balik angkringan itu, ada sebuah sumur tua yang ditutupi lumut, gelap, dan menyeramkan. Di sampingnya, Pak Mardi berdiri sambil menyeret tubuh seseorang yang sudah tak bergerak. Tubuh itu tampak lemas, dengan wajah pucat dan pakaian berantakan. Arif menahan napas, matanya membesar. Dia melihat jelas saat Pak Mardi dengan dingin mendorong tubuh itu ke bibir sumur, lalu tanpa ragu melemparkannya ke dalam. Suara plung terdengar nyaring ketika tubuh itu jatuh ke dasar sumur yang penuh air. Sesaat setelah itu, hening. Hanya suara desisan aneh yang samar-samar terdengar dari dalam sumur, seperti suara ular raksasa yang sedang bernafas. Arif hampir berteriak, tapi refleks dia menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran meski malam itu udara dingin menusuk tulang. Ia tahu dirinya harus segera pergi sebelum Pak Mardi menyadari ada yang mengintip. Perlahan-lahan, Arif mundur, lalu berlari second keng Nia meninggalkan tempat itu. Sesampainya di kos, Arif langsung mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Napasnya masih memburu, kakinya lemas. Dia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat barusan bukan mimpi. Tapi justru itulah awal dari teror baru yang menjerat hidupnya. Malam-malam berikutnya, Arif mulai diganggu mimpi buruk. Hampir setiap tidur, ia melihat bayangan sumur tua dengan darah menggenang di sekitarnya. Dari dalam sumur itu, sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arahnya, penuh kebencian. Terkadang sosok hitam besar muncul dari balik sumur, merangkak, perlahan mencoba menyeretnya masuk. Arif selalu terbangun dengan tubuh basah, oleh keringat dingin dan jantung berdegup kencang. Gangguan itu tidak hanya muncul di mimpi. Siang hari pun Arif sering merasa diawasi. Saat berjalan ke kampus, dia merasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi setiap menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat belajar di kamar, dia mendengar suara desisan samar, persis seperti yang terdengar dari sumur malam itu. Bahkan lampu kamarnya beberapa kali berkedip padahal listrik tidak bermasalah. Arif berusaha menceritakan pengalamannya ke teman kos, tapi mereka hanya menertawakan. "Ah, kamu kebanyakan baca cerita horor," kata salah seorang temannya. Tapi Arif tahu, apa yang dia lihat malam itu nyata. Bayangan tubuh yang dilempar ke sumur itu terlalu jelas untuk disebut ilusi. Dan mimpi-mimpi buruk yang datang setelahnya terasa begitu nyata, seperti benar-benar dialaminya. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kejadian itu, Arif terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya ia mengira angin, tapi suara ketukan itu berulang, pelan tapi teratur, seperti seseorang yang ingin dipersilakan masuk. Dengan gemetar, Arif mendekati jendela dan mengintip lewat tirai. Apa yang dia lihat membuatnya hampir pingsan.
Di luar jendela berdiri sosok pucat dengan wajah penuh lebam, mata kosong melotot, dan tubuh basah kuyup meneteskan air. Wajah itu sama persis dengan tubuh yang ia lihat dilempar Pak Mardi ke sumur. Sosok itu menatapnya lama, lalu membuka mulutnya yang mengeluarkan suara lirih. "Tolong, jangan biarkan aku di sini." Arif mundur terhuyung, kakinya lemas. Saat dia kembali melihat ke arah jendela, sosok itu sudah hilang. Hanya bekas air yang menetes membentuk jejak di lantai kosnya. Sejak malam itu, hidup Arif berubah total. Tidak bisa tidur nyenyak, selalu dihantui rasa takut, dan tubuhnya makin kurus karena jarang makan. Matanya cekung, wajahnya pucat. Beberapa temannya mulai khawatir, tapi Arif hanya bilang dia sedang stres kuliah. Padahal dalam hati ia tahu terornya berasal dari rahasia gelap angkringan Pak Mardi. Semakin lama, mimpi buruk itu makin menjadi. Arif tidak hanya melihat sumur tua atau sosok korban, tapi juga Pak Mardi sendiri. Dalam mimpinya, Pak Mardi berdiri di depan sumur dengan senyum lebar, memanggil-manggil namanya. "Arif, cilir." Suara itu terdengar jelas, membuatnya terbangun dengan jeritan. Arif sadar, rahasia yang dia ketahui bukan sesuatu yang bisa dia simpan begitu saja. Tapi di sisi lain, ia juga tahu betapa berbahayanya membicarakan hal itu. Joko sudah membuktikan, orang yang terlalu banyak tahu bisa mendadak meninggal. Kini Arif merasa dirinya sedang berada di jalur yang sama. Setiap malam matanya yang merah terus mengawasi. Setiap tidur sumur itu selalu datang dalam mimpi, seolah-olah rahasia yang terbongkar. Itu sudah menjadi kutukan yang menjeratnya. Rahasia kelam angkringan Pak Mardi akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari mimpi-mimpi buruk Arif, dari bisik-bisik warga yang semakin sering terdengar, dan dari hilangnya orang-orang yang tidak pernah kembali setelah singgah di sana. Semua kepingan cerita itu merangkai satu kebenaran yang menyeramkan. Angkringan Pak Mardi bukan sekadar tempat makan malam, melainkan pintu ke perjanjian gelap yang menuntut tumbal manusia. Pak Mardi memang dikenal ramah, murah senyum, dan suka ngobrol dengan pelanggan. Tapi di balik wajahnya yang sederhana itu, ada beban besar yang ia pikul. Setiap bulan, tepat malam Jumat Kliwon, ia harus memberikan tumbal manusia untuk pesugihan yang dijalaninya. Itu bukan sekadar cerita kosong, itulah harga yang harus dibayar. Agar kekayaannya tetap mengalir deras, agar angkringannya tidak pernah sepi, dan agar hidupnya tetap makmur. Makhluk gaib yang menjadi partner perjanjian itu bukan sembarang jin atau setan. Konon, ia adalah siluman ular hitam besar, penghuni sumur tua di belakang rumah Pak Mardi. Sumur itu bukan sumur biasa katanya, sumur itu sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Dulunya digunakan untuk upacara tertentu, lalu dibiarkan terbengkalai. Pak Mardi menemukan sumur itu secara tak sengaja, ketika baru pindah ke rumah barunya. Dari situlah semuanya bermula. Siluman ular itu menuntut satu hal sederhana, tapi mengerikan, nyawa manusia. Setiap bulan harus ada satu tumbal yang dilempar ke dalam sumur itu, sebagai makanan dan persembahan. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, siluman akan murka. Bukan hanya harta dan keberuntungan Pak Mardi yang lenyap, tapi nyawanya sendiri akan dijadikan gantinya. Karena itulah, Pak Mardi tidak punya pilihan selain terus melanjutkan perjanjian itu. Awalnya, korban-korban itu berasal dari orang-orang luar, pendatang yang tidak punya keluarga di Jogja, para perantau yang singgah sebentar, atau pengunjung angkringan yang sendirian. Dengan begitu, tidak banyak yang mencari ketika mereka hilang. Tapi lama-kelamaan, makin sulit mencari korban yang pas. Kadang-kadang, orang sekitar juga jadi sasaran, meski resikonya lebih besar. Hilangnya beberapa warga sekitar memang sering jadi bahan pembicaraan. Ada yang pulang larut malam lalu tidak pernah sampai rumah, ada yang pamit beli rokok, tapi tak pernah kembali. Semua orang tahu, ada kaitannya dengan angkringan Pak Mardi, tapi tidak ada yang berani bicara keras-keras, apalagi melapor ke polisi. Mereka tahu, siapapun yang mencoba mengungkap rahasia itu, nasibnya akan berakhir tragis. Orang-orang masih ingat bagaimana Joko, tetangga yang pernah mengintip ritual Pak Mardi, mendadak sakit keras lalu meninggal. Mereka juga tahu bagaimana Arif, mahasiswa yang berani mencari kebenaran, berubah kurus pucat seperti orang yang dihantui sesuatu. Tidak ada yang mau bernasib sama, maka pilihan paling aman adalah diam, tutup mulut. Pura-pura tidak tahu. Pak Mardi sendiri, meski terlihat tenang di luar, hidupnya tidak pernah benar-benar damai. Setiap malam Jumat Kliwon, ia merasa jantungnya mau copot. Malam itu selalu jadi malam terberat baginya. Ia harus memastikan ada tumbal baru, dan ia harus menyerahkan tubuh itu ke dalam sumur. Tidak ada ruang untuk gagal. Suasana di rumahnya setiap malam Jumat Kliwon selalu berbeda. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Hanya tersisa cahaya lilin di ruang belakang. Bau kemenyan memenuhi udara. Di samping sumur sesajen diletakkan. Bunga 7 rupa,
kepala ayam hitam, dan kendi berisi darah kambing. Tapi semua itu hanya pelengkap. Sesekali yang ditunggu hanyalah tubuh manusia yang harus dijadikan persembahan. Pak Mardi biasanya menunggu sampai larut malam. Lalu makhluk itu muncul. Dari dalam sumur terdengar suara gemericik air, disusul desisan panjang yang menusuk telinga. Perlahan, kepala ular raksasa muncul ke permukaan. Sisiknya hitam legam, matanya merah menyala. Lidah bercabangnya menjulur-julur. Suara desisannya bisa membuat siapapun yang mendengar merinding ketakutan. Makhluk itu tidak pernah berbicara dengan kata-kata, tapi suaranya langsung masuk ke kepala Pak Mardi. Sebuah bisikan gaib yang hanya bisa ia dengar. "Mana tumbalnya? Aku lapar." Kata-kata itu selalu membuat Pak Mardi gemetar, tapi dengan tangan yang kaku, ia menyeret tubuh korban ke bibir sumur, lalu menjatuhkannya begitu saja. Tubuh itu terhempas masuk, diikuti cipratan air bercampur darah. Kadang, dari dalam sumur terdengar jeritan samar, jeritan orang yang masih hidup ketika dilempar. Jeritan itu segera tenggelam oleh suara air yang berkecipak keras, seolah tubuh itu ditelan oleh sesuatu yang besar, lalu sunyi kembali. Hanya desisan panjang, tanda bahwa makhluk itu sedang melahap korbannya. Pak Mardi selalu menunduk dalam-dalam, menutup mata, tidak berani melihat terlalu lama. Setelah itu, makhluk itu biasanya akan kembali tenggelam ke dalam sumur, meninggalkan udara yang lebih dingin, lebih berat, seakan kematian baru saja lewat. Dan setiap selesai ritual itu, Pak Mardi selalu merasa dirinya semakin jauh dari manusia biasa. Bagi orang luar, angkringan Pak Mardi tetap terlihat makmur. Dagangannya laris, cabangnya banyak, rumahnya semakin megah. Tapi di balik semua itu, ada darah dan nyawa yang mengalir jadi pondasi. Setiap kesenangan yang ia nikmati sebenarnya dibayar dengan penderitaan orang lain. Dan itulah rahasia kelam yang hanya segelintir orang tahu. Namun, ada hal yang membuat warga makin yakin akan rahasia itu. Mereka sering mendengar suara aneh dari arah rumah Pak Mardi setiap malam Jumat Kliwon. Ada yang mendengar tangisan, ada yang mendengar jeritan, ada juga yang mencium bau amis menyengat seperti darah segar. Warga ingin melapor, tapi rasa takut menahan mereka. Selain itu, beberapa kali ada orang yang nekat mendekati rumah Pak Mardi di malam itu. Mereka penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi nyatanya, orang-orang itu tidak pernah kembali. Sama seperti pengunjung angkringan yang hilang tanpa jejak. Mereka pun seolah lenyap di telan bumi. Arif, yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Pak Mardi melempar tubuh ke sumur, kini semakin yakin. Ia mencoba menghubungkan semua kejadian. Hilangnya mahasiswa kos-kosan, sosok pucat yang menampakkan diri di jendela kamarnya, sampai mimpi buruk tentang mata merah yang mengawasi. Semua itu adalah bagian dari harga tumbal yang harus dibayar. Dan ia tahu, cepat atau lambat, dirinya juga bisa jadi korban. Sejak tahu rahasia itu, hidup Arif tidak pernah normal lagi. Ia merasa diburu. Dalam tidurnya, ia sering mendengar suara lirih memanggil namanya. Suara yang sama seperti bisikan gaib dari sumur. "Arif, giliranmu." Dan setiap kali ia terbangun, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seolah sesuatu benar-benar hadir di kamarnya. Semakin hari, teror itu semakin menjadi-jadi. Bahkan di kampus, Arif beberapa kali melihat bayangan ular hitam besar menyusuri lorong. Teman-temannya tidak melihat apa-apa, tapi bagi Arif, semuanya begitu nyata. Ia tahu, siluman itu tidak hanya mendiami sumur. Ia bisa keluar, mencari mangsa, memastikan tumbal selalu ada. Warga sekitar pun pelen-pelen mulai mengakui satu hal. Keberadaan angkringan Pak Mardi memang tidak lepas dari pesugihan yang menuntut nyawa manusia. Mereka tahu, mereka paham, tapi mereka memilih diam. Ketakutan membuat mereka buta dan bisu. Dan Pak Mardi, meski di luar terlihat seperti orang paling beruntung di kampung itu, sebenarnya hidupnya dikurung oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Setiap bulan, ia harus mencari korban baru. Kalau tidak, harta dan nyawanya akan jadi bayaran. Itulah konsekuensi dari perjanjian dengan siluman ular hitam yang mendiami sumur tua di belakang rumahnya. Sebuah perjanjian yang tidak bisa diputus, tidak bisa dihentikan. Sekali masuk, tak ada jalan keluar. Hanya ada satu kepastian, tumbal harus terus dibayar. Malam itu awalnya terasa biasa saja. Angkringan Pak Mardi seperti biasa ramai oleh para pembeli, meski tidak sebanyak malam-malam sebelumnya. Beberapa mahasiswa duduk bergerombol sambil tertawa. Para sopir ojek mangkal mengisi perut dengan nasi, kucing dan sate usus, sementara suara sendok dan gelas beradu memenuhi udara. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir angkringan tersebut berdiri. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika sebagian besar pembeli mulai bubar. Tinggal beberapa orang saja yang masih bertahan, sekadar menunggu. Hujan reda,
atau melanjutkan obrolan. Pak Mardi, seperti biasanya, tampak sibuk membersihkan meja kayu dan menata ulang lauk di atas gerobak. Tidak ada tanda-tanda aneh, kecuali wajahnya yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Entah karena lelah, atau karena malam itu memang sudah ditakdirkan berbeda. Tidak ada yang tahu kapan persisnya api mulai muncul. Ada yang bilang api kecil menyala tiba-tiba di pojokan gerobak, lalu membesar dalam hitungan detik. Ada juga yang bersumpah melihat kilatan merah menyala dari dalam tungku arang, padahal sudah lama padam. Yang jelas, dalam sekejap api berkobar. Besar, menjilat tinggi, membakar tenda angkringan hingga para pembeli panik berhamburan. Anehnya, api itu hanya melahap bagian dalam tenda dan gerobak angkringan. Warung dan rumah di sekitarnya sama sekali tidak tersentuh. Orang-orang menjerit, berusaha memanggil air tapi seolah percuma. Api itu seperti tidak berasal dari bahan bakar biasa. Nyala apinya terlalu merah, terlalu menyilaukan, dan semakin dilihat, semakin terasa panas yang tidak wajar. Beberapa orang yang berusaha mendekat malah terpental mundur. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Dari dalam api itu, orang-orang melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan hitam besar bergerak di balik nyala. Api melingkar, melilit, dan mengerang. Semua mata terbelalak ketika siluet seekor ular raksasa muncul. Sisiknya berkilat hitam, matanya merah menyala. Tubuhnya panjang, tebal, dan seolah sedang melilit sesuatu. Dan ketika api semakin terang, barulah terlihat jelas. Tubuh itu adalah tubuh Pak Mardi. Teriakan Pak Mardi terdengar jelas di malam itu. Jeritannya bukan jeritan biasa, tapi jeritan orang yang merasakan sakit luar biasa. Jeritan penuh penyesalan, bercampur ketakutan. Suaranya memecah malam, menggema di telinga semua yang menyaksikan. Tubuhnya melilit-lilit, seolah berusaha melepaskan diri dari jeratan ular raksasa. Tapi makin ia melawan, makin kuat lilitan itu mencekik. Beberapa orang yang mengenalnya berusaha maju, mencoba menolong. Tapi api itu justru semakin membesar setiap kali ada orang mendekat. Bahkan, ada yang bersumpah mendengar suara bisikan dari dalam api. Suara berat dan menyeramkan, tumbal sudah cukup, saatnya menagih. Malam itu semua saksi hanya bisa gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani lagi mendekat. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana sosok Pak Mardi ditelan api bersama ular raksasa itu. Ceritanya perlahan menghilang, berganti dengan suara desis panjang yang menyeramkan. Seolah api itu tidak sekadar membakar, tapi juga menelan habis tubuh dan jiwa manusia yang menjadi bagiannya. Ketika api akhirnya padam, semua orang terpaku. Yang tersisa hanyalah puing-puing gerobak gosong, tenda angkringan yang hancur, dan abu hitam yang berterbangan. Tidak ada tubuh Pak Mardi, tidak ada bekas tulang, tidak ada sisa apapun dari manusia. Hanya lantai tanah yang hangus dan aroma aneh, menyengat seperti daging terbakar bercampur bau amis. Keesokan paginya, berita kebakaran angkringan itu menyebar cepat. Polisi datang, memeriksa lokasi, tapi hasilnya nihil. Mereka tidak bisa menemukan penyebab kebakaran. Tidak ada kompor gas, tidak ada arang menyala, tidak ada minyak tumpah. Semua alat bukti menunjukkan hal yang mustahil. Api muncul begitu saja. Dan yang paling mengherankan, tubuh pemilik angkringan sama sekali tidak ditemukan. Orang-orang kampung percaya, malam itu adalah malam ketika perjanjian Pak Mardi dengan siluman ular berakhir. Semua tumbal yang ia berikan selama bertahan-tahan, akhirnya tidak cukup lagi untuk membayar. Kini, gilirannya sendiri yang harus dijadikan persembahan. Angkringan hanyalah panggung terakhir dari kutukan itu. Tempat di mana semua orang bisa melihat sendiri bagaimana keserakahan berakhir. Sejak hari itu, angkringan tersebut tidak pernah buka lagi. Gerobaknya habis terbakar, dan keluarga Pak Mardi pun entah kemana. Ada yang bilang mereka meninggalkan kampung karena malu, ada juga yang bilang mereka ikut diteror, hingga akhirnya ikut menghilang. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, lokasi angkringan itu kini dibiarkan kosong. Hanya menyisakan bekas tanah hangus dan bayangan tenda yang tidak pernah lagi berdiri. Tapi anehnya, meski angkringan itu sudah tidak ada, kisahnya tidak berhenti di situ. Banyak orang yang lewat di malam hari mengaku masih mendengar suara-suara aneh dari tempat itu. Suara sendok beradu dengan gelas, suara orang tertawa, bahkan suara Pak Mardi yang menyapa dengan ramah. "Monggo mas, nasi kucingnya masih hangat." Bau khas nasi kucing, sate usus, dan wedang jahe kadang-kadang juga tercium samar meski jelas tidak ada orang berjualan di sana. Bahkan beberapa orang yang nekat berhenti, bersumpah melihat angkringan itu kembali berdiri utuh. Gerobak kayu dengan lampu sentir, nasi kucing tersusun, dan Pak Mardi sibuk melayani pembeli. Tapi ketika didekati, semuanya hilang begitu saja, menyisakan tanah hitam kosong.
Kejadian-kejadian itu membuat tempat bekas angkringan Pak Mardi berubah jadi lokasi yang dihindari orang. Tidak ada yang mau lewat situ sendirian, apalagi larut malam. Jalanan yang dulu ramai jadi sepi, hanya sesekali dilalui dengan cepat. Orang-orang lebih memilih memutar jauh ketimbang harus berhadapan dengan aroma misterius atau suara-suara yang tidak seharusnya ada. Namun, tetap ada saja orang-orang penasaran, anak muda yang iseng uji nyali, atau orang luar yang mendengar cerita. Seramnya, mereka datang, duduk sebentar, menunggu sesuatu terjadi. Dan hampir selalu, ada kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang mendengar suara desisan ular tepat di telinga, ada yang melihat bayangan hitam besar melintas di balik pohon. Ada juga yang mendadak pingsan. Setelah mencium bau amis menyengat, cerita itu semakin menguatkan keyakinan warga bahwa tempat itu masih dihuni, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang dulu menjadi sumber kekayaan Pak Mardi. Siluman ular itu mungkin tidak pernah pergi. Ia masih ada, mengintai, menunggu tumbal baru. Dan mungkin suara-suara angkringan yang terdengar hanyalah cara untuk memancing orang mendekat, agar bisa dijadikan korban berikutnya. Sampai hari ini, tidak ada yang berani menempati atau membuka usaha di bekas lokasi itu. Meski letaknya strategis, dekat kampus, dan dulu selalu ramai pembeli, tempat itu tetap kosong. Orang bilang, siapapun yang mencoba membuka warung baru di situ, tidak akan bertahan lama. Ada yang tiba-tiba sakit parah, ada yang kehilangan dagangan tanpa jejak, bahkan ada yang mengalami mimpi buruk berturut-turut sampai akhirnya menyerah. Bagi warga, kisah Pak Mardi menjadi pelajaran sekaligus peringatan. Keserakahan memang bisa membuat orang menutup mata terhadap dosa dan konsekuensi, tapi pada akhirnya, perjanjian gelap selalu menuntut balasan. Tidak ada kekayaan instan tanpa harga yang harus dibayar. Dan harga itu seringkali lebih besar daripada apapun yang bisa dibayangkan. Malam kebakaran itu masih sering dibicarakan, bahkan bertahan-tahan setelahnya. Orang-orang yang menyaksikan langsung tidak pernah bisa melupakan jeritan Pak Mardi yang menggema di telinga mereka. Teriakan yang bukan hanya tentang rasa sakit, tapi juga ketakutan dan penyesalan. Seolah-olah ia tahu semua yang ia lakukan sia-sia, dan pada akhirnya ia sendiri yang menjadi korban dari perjanjian yang ia buat kini. Jika ada yang melewati jalan itu pada malam hari, suasana terasa berbeda. Angin yang berhembus selalu lebih dingin, lebih berat, membawa aroma samar nasi kucing dan sate usus. Kadang, terdengar suara kursi bambu ditarik, suara obrolan pelan, atau tawa orang-orang yang tidak terlihat. Dan bagi mereka yang cukup sial, mungkin akan melihat bayangan ular raksasa bergerak di antara gelap dengan mata merah yang menyala, menatap tajam seolah mencari tumbal berikutnya. Tidak ada yang tahu sampai kapan kutukan itu akan bertahan. Tapi, satu hal yang pasti, angkringan Pak Mardi mungkin sudah tidak ada secara nyata, tapi bayangannya masih hidup. Hidup dalam cerita, hidup dalam ingatan, dan hidup dalam teror yang menggetarkan setiap orang yang melewati bekas tempat itu. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita itu adalah kebetulan semata.